Presiden Prabowo Subianto mengundang Majelis Ulama Indonesia dan mantan Menlu hingga mantan Wamenlu ke Istana pekan lalu. Hal ini guna menjelaskan maksud Indonesia bergabung dalam Board of Peace menyusul adanya penolakan dari publik atas keputusan tersebut. Apa yang menjadi poin penjelasan Presiden? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menimbulkan berbagai polemik, mulai dari biaya keanggotaan yang dinilai cukup memberatkan hingga absennya Palestina dalam organisasi ini. Padahal Board of Peace dibentuk untuk mewujudkan perdamaian Gaza. Presiden pun mengundang sejumlah tokoh ke istana untuk menjelaskan maksud keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan piagam Board of Peace. Apa maksud Presiden? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana. Bersama saya, Elisa Sinaga. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace memunculkan berbagai penolakan di masyarakat. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menilai keputusan ini merupakan keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. MUI juga meminta secara tegas kepada Presiden Prabowo agar menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. Mendengar hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan ini merupakan cara pemerintah membangun dialog untuk memberikan masukan dan pendapat guna memastikan kemerdekaan Palestina. MUI minta kita mundur aja dari Board of Peace. Kalau tanggapan dari istana gimana, Mas? Nah, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita dialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat gitu, dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya. Selang beberapa hari setelah penolakan MUI tersebut, Ketua Umum MUI, Kiai Haji Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amir Syah Tambunan, diundang Presiden Prabowo ke Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menjelaskan langsung komitmen Indonesia untuk berjuang menghilangkan penderitaan di Gaza. Presiden bahkan mengatakan tak segan-segan keluar dari Board of Peace jika di kemudian hari organisasi tersebut tak memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Penderitaan dari atau menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza dan untuk itu maka beliau melalui organisasi ini kerjasama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia. Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari blok. Setelah mengundang MUI, keesokannya Presiden mengundang para mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ke Istana. Usai bertemu Presiden, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengatakan Board of Peace merupakan satu-satunya opsi di atas meja untuk mewujudkan perdamaian Gaza. Sekarang ini memang satu-satunya
opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Selain dari segi politik, adanya iuran senilai 1 miliar US dollar untuk bergabung dalam Board of Peace juga dinilai sangat memberatkan. Namun, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengklarifikasi hal tersebut. Menurut Seskap, iuran tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Seskap juga menambahkan bahwa Indonesia belum pada tahap membayar. Ya, meskipun masih belum ada kejelasan apakah Indonesia akan membayar iuran tersebut atau tidak, tapi bagaimana pandangan ekonom terkait iuran Board of Peace ini? Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan masuknya Indonesia di Board of Peace ini menetralisir peran Indonesia dalam dunia internasional, mengingat Indonesia turut bergabung dalam BRICS. Adapun terkait iuran, Wijayanto menilai jika pemerintah merasa manfaat ekonomi dari bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace lebih menguntungkan lantaran bisa terbebas dari tarif resiprokal yang tinggi, maka bukan jadi masalah dari segi ekonomi masuknya Indonesia dalam organisasi tersebut. Ya, ada dua aspek. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek geopolitik dan politik dalam negeri. Saya tidak akan membahas yang politik dan geopolitik dan politik dalam negeri ya, karena saya bukan ahli politik. Tapi kalau dari sisi ekonomi, kita ini kan sangat aktif di BRICS. Kita sangat aktif berinteraksi dengan Rusia, dengan Cina. Dan sebenarnya banyak negara barat itu menilai Indonesia itu agak cenderung ke mereka, ke BRICS, Cina, Rusia khususnya. Sehingga saya menduga apa yang dilakukan terkait Board of Peace ini untuk menetralisir. Jadi dari sisi ekonomi, ya ini untuk menetralisir, kemudian hitung-hitungannya adalah apakah manfaat ekonominya itu lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan, yang 17 triliun itu. Ya. Kalau manfaat ekonominya lebih tinggi, ya so be it, go ahead. Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dan BRICS dinilai dapat menetralisir peran Indonesia dalam dunia internasional. Pemerintah juga sudah mengklarifikasi bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tak mengikat. Dan organisasi ini sebagai wadah Indonesia untuk mengemukakan pendapat agar dapat mewujudkan perdamaian di Gaza. Tetapi apakah keputusan-keputusan ini masih sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif? Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.